Selamat pagi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan mata yang terus terarah kepada karya-karya Roh Kudus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Nabi Habakuk. Kita akan membaca di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Sudah cukup lama Bapak Ibu Saudara saya tertarik dengan kitab Nabi Habakuk ini. Ketika saya membacanya, saya merasa tulisan-tulisan Nabi Habakuk sangat relate dengan apa yang terjadi saat ini. Apa yang dipertanyakan oleh Nabi Habakuk adalah juga merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sering dipertanyakan oleh orang-orang percaya. Jika Tuhan itu baik dan maha kuasa, kenapa orang-orang yang tidak bersalah hidupnya menderita dan orang yang bersalah justru hidupnya bebas dan bahagia? Kenapa Tuhan membiarkan dan tidak melakukan sesuatu terhadap kekacauan-kekacauan yang ada di dunia saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam kepala kita karena apa yang sudah diajarkan oleh gereja selama ini tentang Alkitab dan Tuhan tidak seperti yang terjadi dalam kenyataan hidup kita. Kita mulai bergumul sendiri, bertanya sana-sini, namun kita tidak menemukan jawaban yang pas, sehingga akhirnya sedikit demi sedikit kita mulai bersikap apatis terhadap Tuhan. Berapa banyak di antara orang-orang percaya yang acuh tak acuh terhadap ibadah, tidak peduli lagi dengan firman Tuhan, bahkan bersikap masa bodoh terhadap kebenaran. Sesuatu yang sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara jika kita keliru memahami kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya cara untuk kita memperoleh jawaban atas pergumulan-pergumulan kita adalah bergumul dengan Tuhan dan merapat kepadanya sampai Ia memberi kita sebuah jawaban. Membaca kitab Nabi Habakuk memberi kita satu contoh yang begitu indah tentang bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan pada renungan pagi bulan kemarin, bahwa kitab Nabi Habakuk pada bagian awal merupakan dialog antara Nabi Habakuk dan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan tentang kemanusiaan menjadi topik utama dalam dialognya. Ayat yang saya bacakan di awal adalah salah satu bagian dari pertanyaan-pertanyaan Nabi Habakuk berkaitan dengan pergumulan yang ia hadapi. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang pertanyaan Nabi Habakuk ini. Apakah Tuhan tidak peduli pada kemerosotan moral anak-anak Tuhan? Apa yang terjadi hari-hari ini pada orang-orang Kristen mungkin memunculkan pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan Nabi Habakuk. Namun untuk mengerti mengapa sampai Nabi Habakuk mempertanyakan hal ini, baiklah kita memahami latar belakang sosial yang dihadapi oleh Nabi Habakuk, sehingga kita bisa melihat dan membandingkannya dengan situasi kita saat ini. Jika kita memperhatikan susunan kitab-kitab dalam Alkitab kita, maka kita menemukan bahwa kitab Habakuk ini terletak sebelum kitab Sefanya. Namun sesungguhnya kitab Nabi Habakuk ditulis setelah kitab Sefanya.
Jadi 20 tahun sejak masa Nabi Sefanya, pada masa itu tidak ada satupun firman dari Tuhan. Bangsa Yehuda melanjutkan kemerosotan moralnya. Mereka membangkang terhadap pesan-pesan Nabi Sefanya. Sedangkan pada saat Raja Yosia memerintah, Raja Yosia belum mencapai apa yang diharapkan dengan pembaharuan rohani yang ia lakukan. 2 Raja-Raja pasal 23 mencatat tentang pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Namun sayangnya di ayat 29 kita melihat bahwa Raja Yosia mengalami kematian dini sebelum pembaharuan itu terlaksana sepenuhnya. Firaun Neko, Raja Mesir, membunuhnya di Megido. Setelah Raja Yosia mati, maka Yoyakim anaknya menggantikan ia menjadi Raja Yehuda. Nah, Nabi Habakuk melayani pada masa pemerintahan Raja Yoyakim ini, yang kehidupannya begitu duniawi dan mementingkan diri sendiri. Di bawah pemerintahan Yoyakim, masyarakat di Israel yang miskin menjadi semakin miskin. Penyuapan, korupsi, pelanggaran hukum, dan penindasan memenuhi jalan-jalan Yerusalem. Hal itu menjadi sedemikian mengerikan Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai tidak aman untuk berjalan-jalan sendirian pada malam hari di Yerusalem. Hal inilah yang menjadi dasar pertanyaan Nabi Habakuk. Sementara kemerosotan moral bangsa Yehuda terjadi, Nabi Habakuk merasa bahwa Tuhan hanya duduk diam, tenang-tenang saja di atas singgasananya dan tidak peduli pada apa yang sedang terjadi. Namun, benarkah demikian? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Nabi Habakuk pertanyakan sebenarnya tidaklah benar seadanya. Adakala ketika kita melihat keadaan atau pola hidup orang-orang Kristen saat ini, kita marah kepada Tuhan dan merasa percuma menjadi orang Kristen yang setia dan sungguh-sungguh. Karena kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli apakah anak-anaknya hidup benar atau tidak. Tuhan tidak peduli apakah kita hidup setia atau tidak. Namun di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh." Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu untuk lebih baik mereka berkata-kata yang memberi penguatan kepada orang lain. Ada satu kebenaran yang dapat kita ambil pada pagi hari ini, bahwa bukan Tuhan tidak peduli terhadap kemerosotan moral anak-anak Tuhan. Namun ini adalah tanggung jawab kita. Kita yang mengerti firman Tuhan memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kemerosotan-kemerosotan itu. Kita yang harus memulai terlebih dahulu. Hanya sayangnya seringkali kita merasa lelah dan kemudian kita menyerah. Kita tidak membuka mata kita sedikit lebih lebar untuk memperhatikan bagaimana rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak melihat sesuatu yang besar terjadi hari-hari ini bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan masa bodoh, tetapi karena kita kurang mempercayai firman Tuhan. Ketidakpercayaan itulah yang membuat kita menjadi pasif, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah mengerjakan hal-hal yang besar, dan kami mau percaya dan bertindak sehingga kami mengalami pemulihan demi pemulihan atas bangsa kami, atas negeri kami, atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami
mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Smile.